Saya punya berita menyenangkan. Jadi saya menemukan tempat di mana kita bisa terhubung dengan YouTuber-YouTuber besar di dunia dan mendapat gaji ratusan hingga ribuan dolar. Kabar yang lebih baik, kita tidak harus pergi ke luar negeri, tapi kita bisa kerja di rumah kita sendiri. Ini adalah lowongan jadi video editor remote untuk channel Backyard Trail Beats dengan bayaran 4.000 dolar per project, atau sekitar 60 juta rupiah per project. Lalu ini lowongan jadi video produser secara remote untuk channel vidIQ dengan gaji antara 75.000 sampai 100.000 dolar per tahun. 75.000 dolar itu sekitar 1,1 miliar per tahun atau 93 juta per bulan. Dan saya menemukan juga saat video ini dibuat, MrBeast lagi buka beberapa lowongan. Sebagian besarnya mengharuskan kita untuk datang ke Greenville, North Carolina, tapi ada 2 lowongan yang bisa dilakukan dari rumah, yaitu YouTube Statistik Spesialis dan Thumbnail Designer. Kira-kira berapa ya gajinya? Dengar gaji 60 juta atau 90 juta per bulan, apalagi kerjanya juga dari rumah, nggak perlu ngongkos, dan kalau capek bisa istirahat dulu tanpa khawatir bakal ada yang marahin, kedengerannya enak banget. Tapi untuk mencapai semua itu butuh proses, bukan hal yang instan bisa terjadi. Saya sendiri dari tahun 2008 udah jadi freelancer, walaupun bukan untuk YouTuber, tapi sebagai web designer dan juga web developer. Nah, pada awalnya itu nggak mudah, butuh kesabaran serta mental yang kuat, tapi setelah mengerti caranya, keberhasilan itu mulai datang. Dan ini adalah beberapa pembayaran yang pernah saya terima di masa lalu. Padahal saya cuma lulusan SMA dengan modal bahasa Inggris pasif. Tapi selama freelancing, hal tersebut tidak menjadi halangan buat saya. Yang bikin sulit saat cari duit sebagai freelancer, yang butuh kerjaan itu bukan cuma kita doang. Apalagi ini kita harus bersaing dengan freelancer-freelancer dari seluruh dunia. Jadi selain punya skill, kita harus tahu bagaimana caranya memasarkan diri kita. Nah, gimana caranya kita bisa menonjol di antara kerumunan freelancer lainnya? Bentar lagi saya akan jelasin langkah-langkahnya. Kalau mau belajar, berusaha, dan berproses, bukan tidak mungkin kita bisa dapat bayaran belasan hingga puluhan juta. Ada 7 posisi kerja yang bisa kalian pilih, tinggal disesuaikan aja dengan spesialisasi kalian. Yang pertama adalah video editor. Editor ini bayarannya nggak selalu besar, tapi ini tergantung dengan channelnya juga. Untuk channel-channel dengan subscriber besar dan memiliki standar tinggi, mereka mau bayar lumayan besar. Posisi kedua adalah thumbnail designer. Kalau untuk thumbnail designer bayarannya lebih kecil lagi karena kerjanya memang lebih cepat. Lalu posisi kerjaan yang ketiga adalah scriptwriter. Seorang scriptwriter harus mengerti storytelling supaya bisa nulis skrip yang seru dan tahu caranya mempertahankan retensi penonton. Untuk scriptwriter bayarannya nggak beda jauh sama editor, tapi ini tergantung channel atau kliennya juga. Posisi keempat adalah creative director. Creative director ini harus memiliki visi dan skill komunikasi yang bagus karena harus bekerjasama dengan editor, penulis, thumbnail designer, dan lain-lain. Selain itu kita juga harus bisa membaca tren di YouTube dan media sosial lainnya. Ini berarti creative director harus ngerti banget caranya riset ide konten dan mengerti dalam membuat konsep konten viral. Kalau untuk creative director gajinya bisa lebih gede, tapi ini harus kerja full time. Dan kisaran gaji di sini adalah total per tahun. Posisi kelima adalah YouTube strategist. YouTube strategist ini harus memiliki pengertian yang dalam terhadap audiens dan juga algoritma YouTube. Terus harus bisa riset tren dan juga ide konten, mengerti digital marketing, khususnya yang berhubungan dengan YouTube growth. Selain itu, harus mampu membaca YouTube Analytics dengan baik. Untuk YouTube strategist, ini gajinya lumayan gede, ada yang per project dan ada juga yang full time. Posisi keenam adalah channel manager. Kerjaan channel manager bukan sekedar upload video baru, tapi harus bisa berkomunikasi dan bekerja sama dengan brand. Mengerti YouTube Studio dan bisa baca analytics, mengerti audiens, tahu caranya mengembangkan komunitas, dan bisa memanage semua project video yang sedang berlangsung. Gaji channel manager juga cukup besar karena ini lumayan repot ya. Posisi ketujuh adalah YouTube producer. YouTube producer ini bisa dibilang mirip creative director, memiliki tanggung jawab dalam memproduksi konten-konten berkualitas yang tepat sasaran, ngerti banget soal YouTube, intinya bertanggung jawab terhadap produksi video dari ide sampai eksekusi, dan harus berkolaborasi dengan anggota tim lainnya. YouTube producer ini gajinya paling besar, tapi memang harus punya skill tinggi dan pengalaman soal YouTube. Dari posisi-posisi tadi, kita bisa lihat kalau YouTube itu bukan cuma sekedar video editing dan bukan cuma sekedar keberuntungan. Tapi ada aspek-aspek lain dan juga orang-orang di belakang mereka yang membuat mereka semakin sukses. YouTuber atau seorang klien hanya akan mempekerjakan freelancer yang memiliki kemampuan sesuai job desk-nya dan bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Tentu untuk yang masih pemula harus belajar skill-skill yang dibutuhkan dulu. Kalau kita bohong walaupun berhasil diterima, nantinya bakal dipecat karena kerjanya udah pasti nggak becus. Personal brand kita juga sebagai freelancer bakal jadi jelek di mata orang lain dan tidak dipercaya lagi. Secara jangka panjang, hidup malah jadi tambah susah. Nah, untungnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan YouTube ini bisa dipelajari secara gratis tanpa harus sekolah.
Di YouTube sendiri banyak tutorial gratis soal video editing, dan di channel ini banyak tutorial yang berhubungan dengan YouTube Growth Strategi. Tapi gimana seorang pemula bisa mendapatkan pengalaman? Langkah yang pertama adalah dengan membangun channel YouTube punya sendiri dulu. Karena selain bisa sambil praktek dan ngasah skill, kita juga bisa membangun portofolio atau sampel kerja. Selain itu juga kita bisa lebih tahu secara mendalam bagaimana YouTube itu bekerja, dan audiens YouTube itu seperti apa. Untuk langkah selanjutnya bentar lagi saya akan jelasin, tapi sebelumnya, kita harus tahu cara meyakinkan calon klien bahwa kita adalah freelancer yang tepat untuk di-hire. Nah, di sini kita harus bisa bikin profil freelancer yang sangat menarik perhatian. Situs freelancing khusus YouTuber ini namanya yetejobs.co. Di sini kita bisa join gratis sebagai talent, lalu pilih posisi yang sesuai dengan kemampuan kita. Selanjutnya tinggal masukin email atau gunakan akun Google kita. Nah, di sini kita bisa masukin portofolio kalau memang udah pernah kerja bareng YouTuber lain. Buat yang belum pernah bisa di-skip dulu. Ini saya udah masukin satu sebagai sampel. Nah, untuk masukinnya ini tinggal klik aja, lalu paste URL video YouTube-nya. Ini saya masukin sebagai contoh aja, dan selanjutnya kita bisa klik next. Nah, terus di sini kita bisa masukin portofolio dari tempat lain, dan ini cukup penting agar bisa lebih meyakinkan calon klien. Yang pertama, seperti tadi saya bilang, adalah channel YouTube kita sendiri. Terus di sini ada Twitter, ini opsional, tapi saya sarankan untuk membangun audiens juga di Twitter, sambil upload sampel kerja kita di situ. Terus kita bisa masukin portofolio kita di Behance kalau memang punya. Behance ini adalah situs freelancer khusus creative jobs. Kalian juga bisa cari kerjaan kreatif di sini. Dan terakhir adalah situs kita sendiri. Ini nggak harus, tapi kalau memang punya silahkan. Kalau nggak punya bisa dikosongin. Semakin banyak portofolio, semakin bagus karena semakin menarik perhatian calon klien. Tips dari saya, gunakan avatar atau display picture serta nama yang sama di semua medsos dan situs freelancing seperti Behance. Ini supaya mudah dikenali. Selanjutnya kita bisa tambah pengalaman kerja bareng YouTuber, ini sama kayak CV ya. Jadi pastikan diisi kalau ada, tapi untuk sekarang saya akan skip dulu. Untuk nama saya akan gunakan nama teman saya. Dia adalah seorang graphic designer, scriptwriter, pernah terlibat juga di acara-acara TV seperti Ini Talk Show, In The Cost, dan juga Lapor Pak. Ini saya pakai nama dia karena kalau jadi bakal gabung juga ke channel ini untuk jadi host. Oke, akunnya udah terdaftar, sekarang kita akan setup profilnya supaya lebih menarik lagi. Selain portofolio, bagian about ini penting banget. Kuncinya saat tulis bio atau about, tonjolkan skill dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk para calon klien. Supaya lebih cepat, saya akan minta bantuan ChatGPT. Ini prompt yang saya gunakan, di sini ada AIDA formula, singkatan dari attention, interest, desire, dan action. Dan ini about yang diberikan ChatGPT, udah ditandai juga bagian AIDA-nya. Ini saya akan edit sedikit, terus saya akan masukin di sini, dan klik save. Kalau udah pernah dapat job melalui situs Yetejobs ini, jangan lupa untuk minta review dari klien. Kita bisa klik di sini, terus copy linknya, dan kasihin link ini ke klien. Kita bisa minta dengan sopan tentunya, tapi jangan terlalu berharap juga, karena nggak akan semua kasih review. Terus di bagian portofolio ini, calon klien itu nggak akan langsung percaya, karena freelancer itu bisa aja comot dari mana aja. Jadi kalau memang ini kerjaan kita harus minta verifikasi. Caranya tinggal klik di atas sini. Terus di sini ada nama-nama channelnya, tinggal klik aja as, copy linknya, dan berikan ke channel yang pernah bekerja sama dengan kita. Nah terakhir, ini langkah yang penting, masuk ke menu setting di atas, dan di bagian Hire Me ini, pastikan ini di-enable supaya bisa terima jobs. Lalu atur ketersediaan kita di sini. Setelah bikin profil yang menarik, selanjutnya tinggal melamar agar dapat kerjaan freelance. Kita bisa cek fitur jobs di sini, atau masuk ke menu jobs yang ada di atas. Di sini juga kita bisa set kategorinya. Saya akan set ke thumbnail designer, dan saya akan set juga lokasinya ke remote. Misalnya saya mau apply untuk kerjaan ini. Pertama, pastikan kita baca dan mengerti deskripsi, instruksi, serta requirement-nya. Jadi jangan sampai nggak ngerti. Nah, dan kalau udah benar-benar ngerti, tinggal klik tombol apply di sini. Tulis alasan kenapa klien ini harus menerima kita. Jadi di sini kita harus tulis keunggulan yang kita punya. Lalu pasang juga link ke video YouTube yang pernah kita kerjakan sebelumnya, yang memang mirip dengan apa yang dia minta. Tapi kalau nggak ada ya nggak perlu diisi. Masukin juga negara dan kota, terus tinggal klik tombol apply. Selain itu juga kita bisa masuk ke profile klien. Contohnya Mr. Beast di sini, saat ini lagi nggak ada kerjaan aktif. Tapi kalau kita klik job lama dia, terus scroll ke bawah, di sini ada link ke situs lain. Dan kalau diklik, Mr. Beast sebetulnya sedang cari juga pegawai. Cuma ini lewat situs lain. Nah buat yang udah pengalaman, gak ada salahnya coba ngelamar untuk kerjaan yang lokasinya remote. Kita bisa apply sesering mungkin, tapi nggak ada jaminan kalau kita bakal diterima. Untuk mempercepat keberhasilan, jangan hanya mengandalkan Yetejobs, tapi lakukan outreach. Follow dulu beberapa YouTuber yang kalian suka,
yang kalian ingin ajak kerjasama, dan juga konten kreator yang satu industri atau target audiensnya mirip dengan kalian. Tapi lakukan ini di luar YouTube. Jadi di sini kita ekspansi ke medsos lain. Ini bisa di Twitter atau Instagram. Yang penting cocok untuk memasarkan keahlian kita. Coba dicek-cek dulu aja kira-kira ramainya di mana. Nah, kalau YouTuber yang kita follow cukup aktif balas komen, kita juga bisa sering komen di konten-kontennya. Tapi komennya itu sesuai konten ya. Dan juga jangan sampai annoying. Kalau misalkan nggak ada yang bisa kita komen, nggak usah dipaksain. Lalu outreach beberapa konten kreator melalui DM atau email. Sebenarnya dari yang saya lihat, banyak orang yang nge-DM atau nge-email itu kelihatan terlalu butuh. Baru pertama kali nge-DM udah minta sesuatu. YouTubernya juga pas lihat malas atau kaget, atau mungkin di-skip aja. Ini belum kenal, tiba-tiba udah minta kerjaan. Nah, jadi kita harus bisa menghargai waktu mereka. YouTuber-YouTuber yang besar itu biasanya udah sering banget terima DM atau email seperti itu. Jadi kalau kita kirim yang sama, pasti bakal dicuekin. Tip outreach ke-1, saat nge-DM atau kirim email, jangan seperti kebanyakan orang langsung nawarin diri atau kirim lamaran. Tapi tunjukin dulu interest kita kepada mereka dan berikan komplimen dulu. Kalau kita suka konten mereka, kita bisa bilang secara genuine, jadi approach-nya ini lebih kayak ke teman, tapi tetap jaga kesopanan. Nah, kalau memang dapat respons dan bisa agak lebih akrab, coba cari celah supaya kita bisa masuk nawarin diri. Tips outreach kedua, coba cari video lama kreator tersebut di channel YouTube-nya yang editannya jelek. Lalu edit ulang video tersebut jadi lebih bagus, upload ke Google Drive secara private, dan share ke kreatornya. Kalau kreatornya suka, di situ kita baru bisa mencoba nawarin diri, dan pastikan juga kita pasang link ke sampel kerja kita atau portofolio kita di profil medsos kita. Di saat kita perlu banget portofolio, kita bisa kerja murah banget, bahkan kerja gratis dulu pun nggak apa-apa. Saya ngerti kalau kebanyakan orang itu nggak mau kerja gratis, ya tentunya karena adanya kebutuhan ya. Tapi ini sebabnya juga kenapa orang itu banyak yang gagal karena belum bisa membuktikan udah minta uang duluan. Padahal kalau YouTubernya cukup fair, cukup baik, itu walaupun kita kerja gratis, pertama kita bisa belajar banyak dari dia, kita juga bisa nambah pengalaman, dan yang pasti kita bisa membangun portofolio. Cara saya saat mulai jadi freelancer itu juga kayak gitu ya. Dari kerja yang murah banget, sampai yang gratis, itu saya lakonin walaupun sampai kepala pusing. Begitu portofolio saya mulai terbangun, saat saya mengajukan diri kepada klien yang baru, itu saya lebih diperhitungkan. Jadi freelancer di internet itu bisa dapat bayaran gede, tapi kita harus tahan mental. Dan gak cuma tahan mental sih, kitanya sendiri juga harus terus belajar dan mengembangkan diri kita. Selain itu juga memang banyak pengorbanan yang harus dilakukan. By the way, untuk teman-teman yang ingin lebih tahu soal freelancing, bisa lanjutin nonton video yang ini, atau kalau yang ingin tahu metode lain dalam mencari duit di internet, bisa nonton video yang satunya lagi.